Bagi kalian para fans yang memang mengikuti film-film Marvel, kalian pasti sadar setelah WandaVision selesai di episode ke-9 nanti, maka akan diganti serial The Falcon and the Winter Soldier yang siap dirilis 19 Maret nanti. Dengan garis besar cerita yang mengisahkan perjuangan Sam Wilson dalam upaya menjadi Kapten Amerika yang baru menggantikan Steve Rogers. Perjalanannya tentu tidak mulus mengingat dia sebelumnya dianggap melawan pemerintah. Nah, sebagai persiapan sebelum kita menyaksikan acaranya, barangkali di antara kalian ada yang lupa dengan asal-usul atau sejarah dari Sam dan Bucky. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan kembali mengingat awal mula kemunculan dari dua tokoh utama tersebut, sampai terakhir kali mereka terlihat. Langsung saja, berikut adalah kisah dan asal-usul dari Falcon dan Winter Soldier. James Buchanan Barnes, atau yang sering disebut dengan Bucky, adalah sahabat kecil dari Steve Rogers, seorang pria kurus dari Brooklyn yang ingin sekali mengabdi sebagai prajurit. Dia bergabung dengan Angkatan Darat Amerika saat terjadi Perang Dunia Kedua. Di saat berperang, Bucky ditangkap oleh Hydra, di mana dia akan dijadikan eksperimen oleh ilmuwan bernama Arnim Zola. Bucky dan timnya yang terperangkap akhirnya berhasil diselamatkan oleh Steve yang sekarang menjadi Kapten Amerika selama Bucky menghilang. Hey! Let's hear it for Captain America! Setelah itu, Bucky bergabung dengan tim yang dibentuk oleh Kapten Amerika untuk melawan Hydra yang disebut dengan tim Howling Commandos. Bucky bersama tim ini berhasil menyabotase banyak fasilitas yang dimiliki oleh Hydra. Hingga pada suatu hari, di dalam sebuah misi untuk menangkap Zola yang berada di sebuah kereta cepat, Kapten Amerika gagal menyelamatkan Bucky dan mengakibatkan dia jatuh ke dalam jurang. Karena tidak pernah ditemukan, Bucky dianggap telah gugur. Namun dalam laporan resminya, Bucky masih dalam status hilang. Kemudian, bertahun-tahun setelah kejadian itu, diperkenalkan seorang pria bernama Samuel Thomas Wilson atau yang sering dipanggil dengan Sam. Dia ini merupakan prajurit angkatan udara dari Amerika yang bertugas di Afghanistan sebagai para rescue airmen. Atau bisa dibilang, dia adalah pasukan yang memiliki sayap khusus yang disebut Exo-7 Falcon. Sam dikisahkan keluar dari angkatan udara setelah sahabatnya yang bernama Riley meninggal dunia akibat sayapnya yang tertembak dengan RPG. Sam akhirnya memilih untuk mengabdikan diri dan membantu veteran perang lain dalam menghadapi trauma perang. Suatu hari, Sam sedang jogging di sebuah taman dan disinilah pertama kalinya dia bertemu dengan Steve Rogers. Sam dan Steve kemudian mengobrol tentang perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Percakapan mereka kemudian diputus saat Natasha menjemput Steve. Dan di sini mereka berjanji akan bertemu lagi suatu saat nanti. Sam kemudian menjadi pembicara di sebuah seminar, di mana dia memotivasi para pahlawan perang untuk melepaskan semua traumanya. Setelah acara itu, Steve mendatangi dan memuji cara Wilson dalam memotivasi veteran perang. Di sini mereka berdua sudah mulai terlihat akrab. Pada suatu malam, Steve berbicara dengan tetangganya yang mengaku sebagai seorang perawat bernama Sharon Carter. Steve yang didatangi oleh Nick Fury kemudian dikejutkan oleh tembakan yang mengenai Fury. Pelaku penembakan itu merupakan sosok misterius yang mengenakan topeng dan menggunakan lengan besi. Sosok ini kita kenal dengan Winter Soldier. Dan Steve kemudian mengetahui bahwa Sharon ternyata selama ini sudah memata-matainya. Kemudian kisahnya berlanjut sampai suatu hari saat Sam baru selesai berolahraga,
tiba-tiba rumahnya didatangi oleh Steve dan Natasha dengan kondisi yang kacau. Mereka menjadi buronan akibat difitnah. Sam di sini percaya dengan alasan yang mereka berikan dan membiarkan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Dengan penuh keramah tamahan, Sam kemudian mempersilahkan mereka untuk bersih-bersih dan tidak lupa dia menyiapkan sarapan. Di meja makan, Sam kemudian mengetahui detail dari masalah Steve dan Natasha, di mana saat itu S.H.I.E.L.D. sedang diobrak-abrik oleh Hydra yang menyusup dari dalam dan memfitnah Steve serta Natasha. Karena mengetahui Project Insight yang berbahaya, Sam kemudian menawarkan diri untuk membantu Steve. Mereka kemudian langsung berencana untuk mencuri sayap Exo-7 Falcon di markas Angkatan Udara Amerika. Sam kemudian langsung beraksi saat mereka menginterogasi double agent Hydra bernama Jasper Sitwell. Dia ini adalah anggota Hydra yang diam-diam menyusup di dalam organisasi S.H.I.E.L.D. Setelah interogasi itu selesai, akhirnya mereka mendapatkan informasi tentang rencana Hydra dan Project Insight. Mereka kemudian memutuskan membawa Sitwell untuk menonaktifkan Project Insight. Namun sayangnya, di perjalanan, sosok misterius bertangan besi menarik dan melempar Sitwell sampai dia tewas. Sosok misterius yang dikenal dengan Winter Soldier kemudian berusaha mencelakai mereka bertiga. Steve akhirnya berhasil menyelamatkan kedua rekannya, tapi mereka harus berpencar dalam menghadapi pasukan Hydra yang ada di sana. Sam yang berhasil mencuri senjata salah satu pasukan kemudian berusaha melindungi rekannya. Sementara itu, Steve bertarung dengan Winter Soldier dan tidak sengaja membuka topeng yang dipakainya. Dan ternyata sosok di balik Winter Soldier adalah Bucky Barnes. Namun anehnya, di sini Bucky sama sekali tidak mengenal siapa Steve Rogers, sahabat kecilnya. Di saat Natasha menembakkan grenade launcher, Bucky kemudian berhasil menghindar dan melarikan diri dari sana. Sementara Steve, Natasha, dan Sam dikepung oleh Agent S.H.I.E.L.D. yang juga merupakan anggota Hydra. Mereka kemudian dibawa ke dalam mobil van dan bersiap untuk dieksekusi karena dianggap membahayakan misi utama dari Hydra. Beruntungnya, ada Agent Maria Hill yang berada di sana dan berhasil membawa mereka bertiga untuk melarikan diri. Kemudian kita berpindah ke Bucky. Setelah pertemuan dengan Steve tadi, rupanya ingatannya mulai kembali. Namun sialnya, Hydra kembali mereset pikiran Bucky supaya bisa dikendalikan sesuka hati untuk misi mereka. Usut punya usut, ketika terjatuh di jurang, Bucky masih hidup namun dia kehilangan tangan kirinya. Hydra yang menemukan tubuh Bucky kemudian membawanya ke fasilitas di mana mereka melakukan eksperimen yang dinamai dengan program Winter Soldier yang pertama. Zola kemudian memasang lengan prostetik kepada Bucky Barnes dan menghapus semua ingatannya, mengakibatkan cedera parah di dalam otak Bucky. Dengan menghilangkan ingatan itu, Bucky sangat mudah untuk diperintah. Dengan fisiknya yang kuat, ditambah kekuatan lengan besinya, Hydra menjadikan Bucky sebagai senjata pribadi dan membekukannya setelah melakukan misi agar Bucky tidak menua. Dia adalah aset berharga bagi organisasi Hydra. Untuk semakin menyempurnakan Bucky, dia juga menerima pelatihan dari Hydra dan juga Uni Soviet, menjadikannya petarung tangguh dan pembunuh berdarah dingin. Dalam puluhan tahun, Bucky bertanggung jawab atas banyak pembunuhan, dimulai dari ilmuwan sampai politikus, seperti salah satunya ada Presiden Kennedy. Karena menjalankan aksinya dengan bersih, kabar soal Winter Soldier menjadi cerita hantu yang simpang siur dan diragukan keberadaannya. Ketika misinya dianggap selesai, Winter Soldier kemudian dibekukan di Siberia oleh seorang pria bernama Vasily Karpov.
Dan di sini Winter Soldier diberikan kata kunci atau kode untuk mengaktifkan semua hasil pelatihannya dari Hydra. Suatu hari, Karpov memerintahkan Bucky untuk mencuri serum Super Soldier dari Howard Stark, dan dia diperintahkan untuk membunuh kedua suami istri itu. Kejadian itu sempat terekam oleh kamera CCTV. Ternyata serum Super Soldier itu digunakan untuk melakukan eksperimen Winter Soldier yang baru. Serum itu kemudian disuntikan pada anggota Hydra dan Bucky ditugaskan untuk melatih mereka semua. Namun, para Winter Soldier yang baru itu lebih kuat dari Bucky. Bahkan mereka menyerang semua dokter yang ada di sana. Karena dianggap terlalu berbahaya, akhirnya para Winter Soldier baru itu terpaksa harus dibekukan. Kemudian kembali lagi ke Sam Wilson. Ternyata mereka dibawa masuk ke dalam fasilitas rahasia milik S.H.I.E.L.D., di mana Fury yang dinyatakan tewas akibat tertembak ternyata masih hidup. Fury berpura-pura mati agar tidak menjadi target pembunuhan lagi. Nick Fury kemudian memberitahukan rencana untuk menonaktifkan Project Insight dengan memasukkan chip ke masing-masing helicarrier untuk meretasnya. Steve kemudian menyetujui hal itu dan memasukkan Sam ke dalam tim. Di sini, Sam sempat menasihati Steve agar mementingkan keselamatan orang banyak daripada menyelamatkan teman kecilnya jika bertemu lagi dengan Bucky nantinya. Misi kemudian dimulai. Steve mencuri kostum dari Museum Smithsonian dan bersama Maria Hill, mereka menyusup ke dalam Triskelion Shield dan mengambil alih ruang kontrol. Kapten Amerika kemudian menginformasikan tentang rencana jahat di balik Project Insight lewat ruang kontrol. Sharon dan sebagian anggota S.H.I.E.L.D. kemudian percaya dan mau membantu Steve. Namun, Hydra malah memaksa untuk mengaktifkan proyek itu. Akibat dari hal itu, Steve dan Sam harus segera menjalankan misi utama untuk memasang chip di helicarrier. Singkat cerita, mereka berhasil memasang 2 chip. Namun, saat tersisa 1 chip lagi, tiba-tiba Winter Soldier menyerang Sam dan merusak sayap yang dimilikinya. Hal itu membuatnya terjatuh dari ketinggian, untungnya sayap Falcon dilengkapi dengan parasut. Kemudian Maria Hill menginformasikan bahwa Rumlow sedang berniat menggagalkan misi dari Natasha. Dia lantas memerintahkan Sam untuk menghalanginya. Sam langsung menghadang Rumlow dan mereka bertarung di sana. Sementara Steve juga harus bertarung dengan Bucky di helicarrier terakhir. Untungnya, Steve berhasil memasang chip terakhir dan membiarkan Bucky memukulinya saat helicarrier tersebut mulai terjatuh. Sam yang terdesak dalam pertarungan melawan Rumlow melihat helicarrier terjatuh dan segera berlari meninggalkan Rumlow terkena reruntuhan yang mengakibatkan cedera parah pada dirinya. Sementara Steve yang tenggelam diselamatkan oleh Bucky yang kemudian meninggalkannya di sana. Steve yang terluka parah kemudian terbangun di rumah sakit dan ada Sam yang sudah menunggunya di sana. Setelah sembuh, mereka menemui Fury yang berencana melacak anggota Hydra yang tersisa di Eropa. Fury kemudian mengajak Sam untuk ikut, namun Sam menolaknya karena dia lebih memilih membantu sahabatnya, yaitu Steve, untuk mencari Bucky. Natasha Romanoff kemudian memberikan file yang berisikan data dari Winter Soldier. Sementara itu, Bucky yang kabur dari Hydra mulai mengingat sedikit demi sedikit memori di kepalanya. Dia mengunjungi museum peringatan tentang masa lalunya di Museum Smithsonian. Kemudian dia masuk ke dalam gerbong kereta dan kabur dari sana. Bucky kemudian memutuskan menuju ke Rumania. Dia mulai merasakan mimpi buruk akibat pembunuhan-pembunuhan yang sudah dilakukannya di masa lalu.
Dalam pencariannya, Steve masih bergabung dalam misi bersama Avengers di Sokovia, sementara Sam mencari Bucky sendirian. Dan mereka berpesta di Avengers Tower saat misi Steve berhasil. Di sini Steve meminta maaf karena tidak mengajak Sam turut serta dalam misi bersama Avengers. Ternyata Sam juga tidak terlalu tertarik untuk bergabung dengan para Avengers. Namun, beda kisahnya setelah Avengers berhasil mengalahkan Ultron. Sam akhirnya direkrut menjadi anggota Avengers bersama anggota baru lainnya seperti War Machine, Vision, dan juga Wanda. Avengers! Akan tetapi, setelah bergabung dengan Avengers, Sam sempat dipermalukan oleh Ant-Man yang berhasil mencuri barang di markas Avengers saat Falcon yang bertugas di sana. Hal itu membuat Sam memburu siapa orang di balik kostum Ant-Man. Kisah dari Sam Wilson kemudian berlanjut. Dia ikut dalam misi untuk melacak Rumlow yang selamat dari insiden di Triskelion. Rumlow dan pasukannya sedang mencuri senjata biologi di Lagos, Nigeria. Sam kemudian memiliki senjata teknologi baru yang disebut dengan Red Wing. Mereka berhasil mengamankan senjata biologis, namun Wanda secara tidak sengaja membunuh banyak orang saat dia menyelamatkan Steve Rogers. Hal itu membuat para manusia super harus menandatangani perjanjian Sokovia di mana mereka harus tunduk dengan aturan pemerintah. Steve merasa tidak setuju dengan perjanjian itu dan Sam mendukung Steve secara penuh. Dan momen itu kemudian dihentikan karena Steve dan Sam harus menghadiri pemakaman Peggy Carter di mana Sharon yang merupakan keponakannya membacakan kenangan. Sementara Steve terlihat sangat kehilangan kekasihnya. Kemudian, terjadi insiden ledakan bom yang membunuh Raja Wakanda yaitu T'Chaka saat dia menghadiri acara Perserikatan Bangsa-Bangsa. Media kemudian memberitakan bahwa pengeboman itu dilakukan oleh Winter Soldier sebagai pelaku utama. Beralih ke Bucharest, Bucky melihat berita tentang tuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh dirinya di Vienna. Dia langsung menuju persembunyiannya dan ternyata di sana sudah ada Steve. Di sini, Steve ingin menyelamatkan Bucky, namun polisi datang dan berusaha menangkapnya. Mereka kemudian berusaha kabur dari sana sampai suatu ketika Bucky melompat dari gedung dan dia diikuti oleh Black Panther. Bucky dan Black Panther sempat bertarung dan mereka akhirnya melakukan kejar-kejaran sampai ke jalan raya. Steve berhasil menyelamatkan Bucky yang hampir dibunuh oleh Black Panther. Namun mereka semua harus ditangkap dan sekarang mereka ditetapkan sebagai kriminal. Di sini mereka mengetahui bahwa Black Panther adalah T'Challa, putra kandung dari mendiang Raja Wakanda. Perisai milik Steve dan sayap milik Sam kemudian disita oleh pemerintah sementara Bucky ditahan di sebuah fasilitas khusus dengan tingkat keamanan yang tinggi. Sampai pada suatu ketika, Steve dibujuk oleh Tony untuk menandatangani perjanjian Sokovia. Bucky malah didatangi oleh Baron Zemo yang merupakan prajurit Sokovia yang keluarganya tewas dalam insiden perang melawan Ultron di Sokovia. Zemo membacakan kata sandi dari program Winter Soldier dan membuat Bucky berhasil kabur dari tempat itu. Steve dan Sam langsung menuju ke sana, namun mereka berhasil dikalahkan oleh Bucky dengan mudah. Bucky kemudian berjalan keluar dan mengalahkan semua orang yang menghalanginya termasuk dengan T'Challa. Ketika dia sampai di atap, Bucky menaiki helikopter, namun Steve yang ada di sana berhasil menahannya. Hal itu membuat helikopternya kecelakaan dan terjatuh ke dalam air. Berbanding terbalik dengan ending sebelumnya, kali ini Steve yang menyelamatkan Bucky. Steve dan Sam kemudian menahan Bucky sampai akhirnya dia siuman. Dan ternyata di sini pikiran Bucky sudah kembali.
dia mengenal Steve dan menceritakan tentang pasukan Winter Soldier yang akan dimanfaatkan oleh Zemo. Mereka bertiga kemudian berencana untuk menghentikan Zemo dan mereka diberikan perisai serta sayap oleh Sharon Carter yang mencurinya dari pemerintah. Can you move your seat? No. You know he kind of tried to kill me. Mereka kemudian pergi ke sebuah bandara untuk mencari pesawat menuju ke Siberia. Ternyata mereka mendapatkan bantuan dari Hawkeye dan Wanda, serta ada Ant-Man yang telah dilacak oleh Sam. Namun, rencana mereka tidak berjalan mulus. Mereka dihadang oleh Iron Man dan kubu pro-registrasi yang lainnya. Dengan terpaksa, akhirnya mereka bertarung di bandara tersebut. What the hell is that? Everyone's got a gimmick now. You have a metal arm? You have the right to remain silent! What? You couldn't have done that earlier. I hate you. Kubu anti-registrasi akhirnya melindungi Steve dan Bucky untuk segera naik ke pesawat dan menghentikan Zemo. Dan tanpa diduga, Natasha juga membantu Steve serta Bucky. Mereka kemudian berhasil terbang dengan pesawat dan pergi menuju ke Siberia. Sementara itu, kubu anti-registrasi yang tersisa kemudian ditahan di dalam penjara yang mengapung bernama The Raft dengan tingkat keamanan super tinggi. Namun Tony mulai sadar dia bisa mencium gelagat jahat yang dimiliki Zemo. Dia datang untuk menanyakan kepada Sam tentang rencana dari Steve. Tony kemudian mulai mengerti dan ikut pergi membantu rekannya. Singkat cerita, Tony akhirnya bertemu dengan Steve dan Bucky. Mereka kemudian bersama-sama mencari di mana keberadaan Zemo. Namun tanpa diduga, Zemo ternyata sudah membunuh semua pasukan Winter Soldier yang ada di sana. Lebih parahnya, dia malah menunjukkan video rekaman CCTV yang menampilkan pembunuhan Howard Stark oleh Bucky di depan mata Tony. Seketika, Tony langsung marah dan langsung bertarung dengan Kapten Amerika serta Winter Soldier. Analyze his fight pattern. Countermeasures ready. Let's kick his ass. Mereka bertarung habis-habisan sampai suatu ketika reaktor Tony berhasil dinonaktifkan oleh Steve. Setelah tumbang, Tony kemudian meminta perisai buatan ayahnya dari Steve Rogers. Dan Steve kemudian pergi meninggalkan perisai itu bersama Tony di sana. Sementara itu, di luar, Zemo yang berhasil memecah belah Avengers menganggap misinya sukses. Dia ingin bunuh diri menyusul keluarganya yang sudah tewas. Namun tindakan itu ditahan oleh T'Challa yang sadar bahwa balas dendam tidak ada gunanya. Akhirnya, Bucky dan Steve kemudian menuju ke Wakanda dan di sana Bucky mendapatkan pengobatan dengan teknologi super canggih dari Wakanda. Setelah itu, Steve pergi ke penjara The Raft untuk membekuk semua prajurit yang ada di sana demi menyelamatkan para anggota kubu anti-registrasi. Sementara itu, Bucky yang terlihat sudah semakin sembuh kemudian diberikan gelar White Wolf oleh Shuri. Di luar Wakanda, Steve dan Sam yang menjadi buronan menyelamatkan Wanda dan Vision yang diserang oleh anak buah Thanos yang ingin mengambil Mind Stone di jidat Vision.
mereka berhasil mengusir Proxima dan Corvus dan membawa Wanda serta Vision menuju ke markas Avengers. Bumi yang kehilangan Tony Stark semakin kacau. Sam bersama anggota Avengers yang lainnya berencana menyelamatkan Vision dengan membawanya ke Wakanda. Sementara di Wakanda, Bucky diberikan lengan baru yang terbuat dari vibranium. Kemudian, setibanya Avengers di Wakanda, Steve langsung memeluk erat sahabat kecilnya. Dan tanpa berpikir lama, mereka langsung mencari cara bagaimana menyelamatkan Vision. Sementara itu, saat Sam dan Bucky berjaga di luar, mereka didatangi pesawat alien yang berusaha masuk dalam kubah Wakanda. Avengers dan pasukan Wakanda langsung bersiaga untuk mempertahankan negara Wakanda. Perang akhirnya tidak bisa dielakkan. Sam dan Bucky membantu Avengers dan Wakanda agar prajurit Thanos tidak bisa meraih Vision. Sam menyerang pasukan Thanos dari udara, sementara Bucky menembaki pasukan Thanos dari bawah. Di saat mereka semua terdesak, Thor akhirnya datang untuk membantu dan sedikit membalikan keadaan. Okay, how much for the arm? Oh, I'll get that arm. I'm doing it! Guys, we got a vision situation here. Namun, Thanos yang sudah mendapatkan 5 Infinity Stone akhirnya tiba di Wakanda dan mencari Mind Stone. Para Avengers satu persatu berusaha untuk menghentikan Thanos, namun hal itu sia-sia. Thanos berhasil mendapatkan ke-6 Infinity Stone dan berhasil menjentikan jarinya. Setengah dari penduduk semesta mulai terkena blip alias menghilang, termasuk dengan Sam dan juga Bucky. Steve? Sam! 5 tahun kemudian, Avengers yang tersisa berhasil mengembalikan orang-orang yang menghilang termasuk dengan Sam dan juga Bucky. Sam kemudian langsung menghubungi Steve yang sudah babak belur dihajar oleh Thanos. Dengan kalimat legendaris, "On your left," disusul dengan semua pasukan yang datang membantu termasuk dengan Bucky. Mereka kemudian berperang sampai akhirnya kemenangan berada di pihak Avengers. Namun sayang, mereka harus kehilangan Tony yang meninggal akibat mengorbankan dirinya untuk menghilangkan Thanos dan pasukannya. Sam dan Bucky melakukan penghormatan terakhirnya saat mereka melihat Tony meninggal. Sam dan Bucky kemudian menghadiri pemakaman Tony, pahlawan mereka. Setelah itu, Steve berencana kembali ke masa lalu untuk mengembalikan Infinity Stone. Ternyata, Steve tidak kembali ke masa depan dan tinggal di masa lalu bersama kekasihnya, yaitu Peggy Carter. Steve yang sudah tua kemudian memberikan perisainya kepada Sam Wilson dan mempercayakan gelar Kapten Amerika untuk diteruskan kepadanya. Nah, setelah kita kembali melihat asal-usul dan flashback dari kisah Sam serta Bucky, cukup menguatkan fakta bahwa usaha mereka melanjutkan warisan Steve tentu tidaklah mudah. Dengan cuplikan dari trailer yang memperlihatkan Sam dengan setelan jas rapi sambil mengunjungi museum dari Kapten Amerika, saya takut Steve Rogers akan dibuat meninggal di awal episode. Dengan adegan separah ini, mungkin semakin menguatkan Sam untuk tetap optimis dalam menjadi Kapten Amerika yang baru menggantikan Steve Rogers. Dia harus membuktikan bahwa dirinya memang layak mengalahkan saingannya, yaitu US Agent, pengganti Kapten Amerika pilihan pemerintah. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai selesai. Seperti biasa, tulis kalimat di kolom komentar, "Min, saya nonton sampai selesai." Dan saya doakan semoga kalian selalu sehat agar bisa menyaksikan serial The Falcon and the Winter Soldier.
Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya.